Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafizanida Arika dengan NIM 06021282328030, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Kereta Tidur karya Afianti Arman. Titik didih tak bergeser kemana-mana. Suara itu hanya menandai pagi yang terlalu dini. Jejak uap air tertera di jendela dapur yang dingin berderet, seperti catatan-catatan kecil pada kaki halaman. Lampu di bawah kabinet bergetar lembut dengan dengung yang sayup. Di luar sana, hari masih gelap sehingga muka lelaki itu terpantul jelas di kaca. Sejenak ia berhenti, mengamati. Beberapa kerut telah menjadi begitu dalam, mirip kerat pada kulit pohon kersen yang tumbuh di balik jendela. Sebentar lagi, daun-daun rimbun yang merunduk hingga ke dekat ke tanah itu akan menggantikan pantulan wajahnya. Sebentar lagi, burung-burung kecil berparuh kuning muda akan sibuk berceriap di ranting-rantingnya. Lebih ramai ketimbang suara radio dari ujung jalan. Udara yang semula menggigilkan akan menghangat. Ia takkan memerlukan 2 lembar sweatshirt yang sekarang melapisi piyamanya. Ya, sebentar lagi semua akan bangun. Matahari, burung-burung, tukang sampah, loper koran, pembaca berita pagi, penjaga sekolah, tukang susu, dan kucing tetangga. Tapi tidak dengan Naomi. Lelaki itu tertunduk, lalu terduduk. Dari cerep masih mengepul asap putih tipis. Air di dalamnya akan segera dingin. Tapi ia seolah lupa, bahkan tak peduli. Tidak pada bubuk kopi yang terlanjur terserak di dasar gelas. Tidak pada cahaya pucat yang mulai merembesi gelap. Biru memanjang di atas meja, lalu perlahan bergerak menyusur ruang interior yang telah jadi eksterior. Di dalam ruangnya tiba-tiba hadir potongan-potongan langit lewat bingkai-bingkai jendela kereta. Ada bunyi berdenging yang tak bisa hilang, memenuhi gerbong itu dengan sunyi yang baru. Bayang-bayang jatuh di lantai, berjalan mengikuti arah laju. Kadang juga berbalik. Di luar, kabel-kabel terenteng tak kencang. Beberapa gagak bertengger, terlewat dengan cepat. 7 awalnya, lalu tinggal 6 setelah yang satu terbang. Mungkin karena kaget. Sekarang jumlahnya sudah jauh berkurang. Lelaki muda di sebelah kanannya mengomentari burung-burung itu. Ia mengangguk-angguk sopan, sedikit berujar, "Oh, entah untuk apa." Beberapa orang tertidur dengan mulut menganga. Beberapa lagi menganga tapi tak tidur. Udara seperti ini memang nyaman untuk apa saja. Tidur juga menganga. "Benarkah matahari bersinar lebih panas tahun ini?" tanya Naomi tiba-tiba. Lelaki itu diam, berusaha merasa, tapi lupa. Seperti apa matahari tahun lalu? Panas tak tercatat di kulit. Lagi pula, setahun waktu yang lama. "Ya," sahut Naomi, "tapi aku masih bisa ingat itu, meski sudah lama." Lalu mereka terdiam, karena sama-sama terlontar keluar dari kereta ini ke satu pintu, tempat bayangan ujung menara jatuh. Di baliknya, sebuah stasiun yang hampir kosong. Hanya ada seorang perempuan berbaju putih yang duduk di kursi tunggu berwarna kuning, melamun, dengan tangan tersimpan di saku. Ia bergeming, bahkan ketika kereta melaju lagi menyeret angin, menghembusi peron, poster-poster, debu, sisa sampah, anak rambut, dan ujung roknya. Bahkan ketika seorang lelaki berdiri di sebelahnya dan menatap wajahnya dengan rindu yang sedikit malu-malu. Bisiknya, "Kamu yang kucari selama ini." Perempuan itu mengeluarkan tangannya dari saku dan menyentuh wajah lelaki itu. Sinar matahari jatuh di mukanya yang pucat. Ia mengernyit, "Panas," katanya. Lelaki itu lantas menggenggam tangannya dan menghirup harum yang meruap dari telapak yang bergaris-garis halus. "Namamu?" "Naomi," jawabnya. "Naomi," ulangnya, sambil memasukkan tangan perempuan itu ke sakunya. Mungkin kejadiannya tidak tepat begitu. Ingatan selalu menyaring dan membentuk ulang apa yang terjadi. Dengan Naomi, semuanya jadi manis dan melankolis. Sejak itu mereka terpaut, meski terpisah, karena lelaki itu sudah beristri dan perempuan itu tinggal dengan lelaki lain. Kereta bergoyang-goyang. Mereka kembali duduk bersisian di bawah pokok sakura, menatap ke atas. Rumpun-rumpun semu merah muda itu seolah meledak, memenuhi cecabang dan ranting-ranting hitam. Matahari sayu. Di bawah kaki, bentang rumput baru hijau.
Ada sedikit perdu merah dan kuning di sana-sini, membatasi setapak, mengitari batu. Daun-daun yang terampas dingin telah sepenuhnya kembali, tapi semi masih pucat, warna-warna belum bulat. Lalu angin menggoyang pohon itu dan menerbangkan serpi-serpi kelopak bunga yang tak memiliki bobotnya sendiri. Luruh, menari, berputar, mendekat, menjauh, lalu hilang atau jatuh tak jauh. Seperti salju awal, angin terasa dingin. Perempuan itu mengeratkan syalnya dan membenamkan tangan yang seperti es ke tangan lelaki. Sakura hanya sebentar, ia menengadah. Memang, hidupnya dimulai di langit dan berakhir di tanah, tepat saat ia menyentuhnya. Serpih itu menandai kesementaraan. Tak lama lagi semua akan hilang. Tapi bukankah tahun depan semua akan kembali? Bisik lelaki itu, dekat dan lembut. Selalu. Ia mencium ujung bibir perempuan, memeluk bahunya, dan memejamkan mata. Mereka tak tidur, cuma terdiam. Hari telah jadi semakin hangat. Beberapa orang mulai lewat, sendiri atau berdua, menggendong bayi atau menggendong kekasih. Beberapa membawa anjing yang lalu saling bercakap ketika berpapasan. Anjing dengan anjing, tuan dengan tuan. Di kota ini, pertemuan terjadi begitu saja. Tak perlu rencana, tak perlu doa, tak seperti mereka berdua. Naomi menamakan diri mereka pengumpul souvenir. Hal-hal kecil yang mampir sejenak mengikat dia, lelaki itu, dan tempat-tempat. Seperti subuh ini, kamar ini, surat kabar kemarin, genggaman tangan di bawah bantal, remah keringat pada selimut, rambut kusut, senyum mengantuk, kopi asam yang tak pernah habis, dan cangkir biru laut yang menyisakan asap. Ia menyimpannya dalam lembar-lembar buku catatan yang tak pernah tertinggal. Tapi lelaki itu protes. Tak ada selembar pun potret dari kita berdua. Naomi mengangguk. Ia tahu betapa inginnya kekasihnya mengabadikan mereka dalam kotak-kotak dua dimensi yang bisa dia pandangi saat kangennya akut. Kita akan lupa, dia mengeluh. Sedikit sedih, sedikit khawatir. Meski tak bisa berbuat lain. Mereka memang harus cukup puas dengan memori yang melekat pada benda-benda kecil tersebut. Buku catatan mereka hampir penuh, meski belum genap 2 tahun mereka pacaran. Kelak, ujar lelaki itu yakin, kita akan punya tempat untuk memajangnya. Kapan? Tanya Naomi. Lelaki itu terjenggat, diam, berjalan menjauh dari tepi tempat tidur, membuka jendela yang membuka ke kota. Aroma roti pertama masuk pelan-pelan ke kamar hotel mereka, menyelusup tak sengaja ke rongga hidung. Di luar, trotoar basah oleh gerimis yang juga mengguyur sepenuh taman. Tak ada seorang pun yang lewat. Dingin yang terlalu membuat kota itu mati suri. Mungkin cuma tukang roti di sudut jalan itu yang tetap setia pada jadwalnya. Selebihnya masih bergelung males di bawah selimut atau ketiak kekasih. Atau keduanya. Lelaki itu sedikit menggigil. Tubuh telanjangnya menahan angin dan sinar yang lambat. Bayangan memanjang abu-abu dari kakinya hingga ke ujung ruang. Naomi menunggu. Lalu, kelak, jawabnya. Ketika bulan lega dan ada segaris orangnya di kaki langit. Tak pernah datang bulan yang lega, dan meski selalu ada kaki langit yang oranye, tempat itu tak pernah ada. Tapi mereka baru saja melewati sebuah malam yang mesra. Naomi berdiri, memeluk lelaki itu dari belakang, menghirup baunya dalam-dalam. Aku dan kamu tidak boleh serakah, bisiknya. Dia benar, karena bahagia ternyata bisa memenuhi jam-jam kecil hingga ke detik-detiknya. Jam-jam di mana orang lain tertidur dan mereka terjaga, hanya untuk merasakan kedekatan sederhana ini. Naomi mengeratkan pelukan. Ya, sesederhana ini. Pipinya pada leher lelaki itu, buah dadanya menekan punggung, tangan mereka saling melibat, jantung merasakan jantung, berdegup bersama, satu-satu, mentransfer rindu yang tak pernah tuntas. Begini saja, sejenak, memang, tapi patut disyukuri. Mereka juga tak selalu sembunyi. Kata lelaki itu suatu hari, mari kita jadikan semuanya sempurna. Meski tak tahu apa arti sempurna. Ia mengajak Naomi berjalan-jalan di tempat di mana mereka sangat mungkin bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal atau mengenali mereka. Kamu nekat, protes Naomi cemas. Biar, kekasihnya tersenyum bandel. Mereka sarapan di restoran Korea cepat saji di ujung jalan yang menjual nasi beef kimchi dan semangkuk sup tahu. Naomi tertawa senang. Ini sarapan mereka yang paling enak dan paling tidak romantis. Sesudahnya, mereka pergi ke galeri yang memamerkan berbagai bejana dari tanah liat dan kayu, dan menghabiskan berjam-jam hanya untuk mengamati bentuk,
lekuk, dan tekstur benda-benda berongga itu. Sembari bertanya-tanya mengapa tak satu pun dari 3 artis yang berpameran itu berasal dari kota ini. Mereka keluar ketika hari telah siang dan ikut mengantri di depan kedai ramen bersama rombongan orang-orang berjas dan berdasi yang turun dari gedung-gedung bertingkat beberapa blok dari situ dan menatap mereka dengan heran. Cuma mereka yang berpakaian serampangan dan belum mandi. Cuma mereka yang berpasangan dan tak pernah melepas pelukan. Dan tetap begitu saat berjalan menyusuri deretan pohon zelkova yang meranggas, sekolah-sekolah dasar yang telah kosong, taman bermain yang dihuni orang-orang tua dan gelandangan, dan berhenti pada sebuah kanal yang airnya hijau. Lelaki itu duduk di sebuah bangku beton. Naomi merapat di sebelahnya, lalu diam. Senja turun hati-hati, warna-warna berubah, bunyi pudar. Tiba-tiba di kejauhan terdengar sebuah peluit samar dan kereta dan suara berdesis-desis yang tak sabar. Makin lama makin dekat. Apa itu? Lelaki itu penasaran. Mereka berasal dari jauh, dan bunyi itu baru pertama kali didengarnya. Di sini. Itu suara kereta tidur, Naomi menjelaskan. Lelaki itu tak tahu bagaimana perempuan itu bisa tahu. Cuma sebuah legenda kan? Naomi mengangkat bahu. Katanya, kereta tidur takkan terlihat berbeda dengan kereta biasa. Jajaran kursi dan lantai yang diam, lampu-lampu suram, bunyi beradu roda besi dan rel yang ritmik, ayunan yang tetap, hanya jendela. Ya, deretan jendela yang berbaris dari belakang ke depan itu tak akan menunjukkan pemandangan di luar yang berlari ke belakang, melainkan waktu. Dari sini ke dulu, maka jika peluit telah ditiup dan pintu-pintu tertutup, kamu akan menangkap gambar-gambar yang memudar, tertarik surut ke beberapa detik yang lalu, menit yang lalu, setengah jam lalu, kemarin, tahun lalu, dan seterusnya, hingga matamu tertutup, tidur. Saat itu, kamu telah kembali ke awal, pulang. Lelaki itu terpesona. Meski tak percaya, ia menatap Naomi dan jatuh cinta lagi. Perempuan itu terlihat jauh lebih cantik dibanjiri cahaya orangnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki menuruni tangga. Lelaki itu tergeragap, segera berdiri, bingung dan canggung. Seorang perempuan muncul di pintu dapur. Sayang, apa yang kamu lakukan di situ? Selama beberapa detik, ia tidak bisa menjawab. Tapi perempuan itu tak menunggu. Dilihatnya cangkir yang telah berisi bubuk kopi dan ceret yang tak lagi berasap. Ah, kamu pasti ketiduran lagi. Duduk saja, kubuatkan kopi untukmu. Lalu dengan cekatan, ia bergerak di dapur. Bukan hanya membuat kopi, tapi juga menyiapkan sarapan yang selalu sama. Roti panggang, telur kocok, dan potongan-potongan babi asin yang kenyal. Perkawinan yang telah berjalan lama membuat mereka malas memikirkan yang lain untuk sesuatu sesederhana sarapan. Kita harus bergegas, ujarnya sambil menggoreng. Misa requiem akan dimulai jam 10 pagi. Ia meletakkan daging-daging berminyak itu di piring. Kasihan Naomi, bertahun-tahun ia melawan dan akhirnya kalah. Kita memang tak pernah tahu pada siapa penyakit itu akan singgah. Sambil duduk, ia mengangsurkan piring ke depan lelaki itu. Adikku yang malang, desahnya, lalu mulai makan. Lelaki itu mematung. Tangannya yang memegang garpu tergantung di udara. Matanya menatap kosong pada 2 lembar roti yang hampir gosong, dan setumpuk telur di samping bacon yang berlajur-lajur. Sekali lagi, ia terlontar ke satu stasiun yang hampir kosong. Hanya ada seorang perempuan berbaju putih yang duduk di kursi tunggu berwarna kuning, melamun, dengan tangan tersimpan di saku. Ia bergeming, bahkan ketika kereta datang menyeret angin menghembusi peron, poster-poster, debu, sisa sampah, anak rambut, dan ujung roknya. Bahkan ketika lelaki itu berdiri di sebelahnya dan menatap wajahnya dengan rindu yang sedikit malu-malu. Bisiknya, kamu yang kucari selama ini. Perempuan itu mengeluarkan tangannya dari saku dan menyentuh wajah lelaki itu. Sinar matahari jatuh di mukanya yang pucat. Ia mengernyit. Panas, katanya. Lelaki itu lantas menggenggam tangannya dan menghirup harum yang meruap dari telapak yang bergaris-garis halus. Tapi perempuan itu menariknya kembali, tersenyum pias, tanpa kata-kata. Matanya lelah dan berair. Lelaki itu mengerti. Ia lalu mencium bening yang jatuh dan berbisik, "Aku mencintaimu." Pintu-pintu kereta membuka satu-satu. Pada gerbong-gerbong itu, tertulis huruf-huruf hijau yang nyaris hilang. Kereta tidur. Perempuan itu melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang. Pintu-pintu menutup lagi dengan suara mendesis yang jauh. "Naomi," panggilnya lirih.
tapi kereta telah mulai berjalan. Jakarta, 13 September 2009, 16.19. Hari ini panas dan berangin. Baik, setelah saya membacakan cerpen yang berjudul Kereta Tidur karya Afianti Arman ini, sekarang saya akan menjelaskan yaitu mengenai analisis unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari cerpen Kereta Tidur karya Afianti Arman ini. Untuk bagian unsur intrinsik, yang pertama yaitu tema. Nah, tema utama dalam cerpen ini adalah cinta terlarang dan juga kenangan. Nah, kisahnya itu menggambarkan hubungan yang indah namun tidak bisa bersatu karena keterikatan masing-masing tokoh itu pada orang lain. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang tokoh yang pertama yaitu lelaki yang menjadi pemeran utama, yang dimana lelaki ini adalah seorang pria yang memiliki hubungan dengan Naomi meskipun dia sudah beristri. Ia digambarkan sebagai seseorang yang sentimental, penuh kenangan dan memiliki perasaan mendalam terhadap Naomi. Nah, yang kedua yaitu Naomi itu sendiri, yaitu seorang wanita yang juga terikat dengan pria lain tetapi memiliki hubungan emosional dengan lelaki utama. Dia puitis dan memiliki pemahaman filosofis tentang kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu istri dari lelaki utama yang tadi, yang dimana dia ini adalah seorang wanita yang tidak mengetahui hubungan suaminya dengan Naomi. Nah, yang terakhir yaitu tokoh Naomi yang merupakan adik istri lelaki utama. Nah, terungkap di akhir cerita bahwa Naomi ini sebenarnya adalah adik dari istri tokoh utama yang meninggal karena sakit. Nah, selanjutnya yaitu alur. Nah, alur dalam cerpen ini yaitu alur campuran atau aluran maju mundur. Yang dimana cerpen ini tuh dimulai dengan kehidupan sehari-hari lelaki utama, lalu masuk ke alur kenangan bersama Naomi. Dan kenang-kenangan ini juga berselang-seling dengan realitas, terutama ketika kembali ke masa sekarang di mana Naomi itu sudah meninggal. Selanjutnya yaitu latar atau setting. Yang pertama itu latar tempat itu berada di kamar tidur, dapur, stasiun kereta, taman sakura, restoran, galeri seni, kanal dan juga kota. Untuk latar waktunya yaitu pada pagi hari, siang, senja hingga subuh. Untuk latar suasananya, ini suasananya melankolis, romantis dan juga penuh kenangan. Untuk selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai pada cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana narator itu mengetahui perasaan dan pikiran tokoh utama serta Naomi. Dan selanjutnya itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa banyak menggunakan metafora dan deskripsi puitis, seperti perumpamaan tentang sakura yang melambangkan kehidupan yang singkat, serta kereta tidur ini sebagai simbol perjalanan menuju masa lalu. Yang selanjutnya yaitu amanat. Nah, amanat yang diambil dari cerpen ini yaitu kenangan itu bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup seseorang, dan tidak semua cinta bisa bersatu tetapi bisa tetap hidup dalam ingatan. Kemudian waktu terus berjalan dan setiap manusia harus belajar melepaskan sesuatu yang tak bisa dimiliki. Baik, selanjutnya untuk bagian unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Afianti Arman ini dikenal sebagai arsitek dan juga sastrawan. Gaya menulisnya itu cenderung filosofis dan puitis, yang dimana ini terlihat dalam cerpen salah satunya yaitu cerpen Kereta Tidur ini. Nah, selanjutnya yaitu nilai sosial. Nilai sosial dalam cerpen Kereta Tidur ini itu menggambarkan realitas kehidupan rumah tangga dan perselingkuhan emosional yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dan ada norma sosial yang menunjukkan bahwa meskipun dua orang itu saling mencintai, mereka tetap terikat oleh komitmen masing-masing. Selanjutnya yaitu nilai psikologis. Nah, mengangkat bagaimana manusia itu sulit melepaskan kenangan yang indah, terutama dalam hubungan emosional yang dalam. Nah, tokoh utama masih terjebak dalam kenangan bersama Naomi meskipun harus menjalani kehidupan dengan istrinya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai filosofis. Simbol kereta tidur ini bisa diartikan sebagai perjalanan menuju kenangan masa lalu, di mana seseorang itu bisa kembali ke waktu yang telah berlalu meskipun hanya dalam ingatan.